ngeklik di kolom chatnya bisa mengetik sendiri ya di browser. Daftar hadir pertemuan perdana Prodi BGSD. Tiga 13 orang ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya mungkin kendala di waktu. Oke, untuk Alvan silakan dicoba lagi ya, karena waktunya sudah otomatis di Zoho itu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai karena ini sudah menunjukkan pukul 8.16 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alamin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Oke, alhamdulillah ya teman-teman PGSD, kita bisa bertemu di acara pertemuan perdana di semester Gasal tahun ajaran 2020-2021 ya. Jadi insya Allah ini nanti akan dipaparkan beberapa agenda gitu. Agenda yang pertama adalah sosialisasi kebijakan kampus, prodi dan lab. Yang kedua adalah info KHS, KRS, IE, ISOSKA, dan dialog terbuka prodi. Yang ketiga adalah koordinasi prodi dan hima gitu. Nanti insya Allah kita laksanakan ini kalau dalam jadwal sih pukul 8 hingga 9.30 dan tidak menutup kemungkinan kalau ini nanti akan
lebih dari itu ya kemungkinan nanti. Nah, mohon nanti mahasiswa aktif ya jika nanti ada usul atau saran yang akan diberikan kepada prodi terkait pembelajaran daring ya. Kita bisa berkaca kepada semester lalu, mungkin ada kendala-kendala begitu, nanti bisa disampaikan gitu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, insya Allah nanti sosialisasi kebijakan kampus, prodi, dan lab akan disampaikan oleh Ustaz Slamet ya. Oke, silakan Ustaz Slamet bisa memulai. Baik, terima kasih Ustazah Kiki selaku moderator. Saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah nampak di layar teman-teman mahasiswa? Gimana Mas Aldi? Bisa terlihat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Berapa menit Ustazah Kiki saya presentasi? Oke, 15 menit Ustaz. 15 menit. Jadi sampai pukul 8.35 ya. Baik. Mahasiswa semua yang saya banggakan, hari ini kita akan menyamakan ya visi misi berkaitan dengan perkuliahan ke depan. Harapannya melalui sosialisasi ini ada kesamaan maksud, tujuan, dan ikhtiar bersama ya, antara dosen, pengasuh, dan mahasiswa. Ini harapan kita bersama, sehingga pembelajaran daring yang kurang lebih sudah kita laksanakan selama 4 bulan ya, 3 atau sampai 4 bulan kemarin, itu menjadi pelajaran penting bagi kita ya, bahwa ini tanggung jawab bersama ya, baik dosen maupun mahasiswa, bagaimana perkuliahan itu berjalan lancar ya. Nah, nanti saya akan menyampaikan tidak hanya perkuliahan saja, tapi juga kegiatan selama 1 semester, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa, juga nanti bisa dicatat kalau bisa. Saya akan menguatkan terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ini kalau disingkat VMTS. Visi kita ya, ini yang saya bold, bahwa nanti teman-teman ketika lulus dari sini ya, ketika mengikuti proses pembelajaran di PGSD khususnya, itu wajib ya menjadi pendidik SD teladan. Ini visi kita. Yang kedua, wajib menguasai ilmu pendidikan modern. Jadi kalau 2 indikator ini sudah tercapai, maka kalian sudah layak dinamakan menjadi lulusan PGSD. Namun jika salah satunya kurang, ya kurang layak, walaupun mungkin sudah lulus begitu ya. Sehingga ini perlu diperhatikan. Dari visi ini kemudian nanti diturunkan menjadi 4 aspek. Yang pertama berkaitan proses perkuliahan, dinamakan pendidikan. Yang kedua itu penelitian ya, makanya tidak asing kalau teman-teman nanti lulus harus mengerjakan skripsi. Yang ketiga ada pengabdian, makanya teman-teman juga ada IE ISOSKA itu. Nah, ini sebagai bukti pengabdian kita. Terus yang keempat pengelolaan bermutu. Nah, pertemuan hari ini itu salah satu cara untuk mencapai pengelolaan bermutu itu sendiri begitu. Nah, kemudian dipecah lagi menjadi 4. Nanti kaitannya pendidikan harus mengikuti perkuliahan, menjadi pendidik SD berkarakter, kaitannya penelitian harus menghasilkan produk penelitian, pengabdian harus menghasilkan ya produk pengabdian. Salah satunya kalian terjun langsung di SD. Yang keempat, pengelolaan bermutu ya hasilnya ya kinerja prodi yang berintegritas, transparan, dan terpercaya. Itu harapan semuanya. Ini saya ingin menginformasikan kegiatan selama 1 semester ke depan ya. Kegiatannya sangat padat sekali.
Tapi kalau kita mau mencermatin, sebenarnya tidak sebanyak dan sepadat yang kita lihat di kalender akademik ini ya. Ada banyak warna, apa sih kegiatannya begitu. Sekarang ini kita memasuki tanggal 19 Agustus. Ini pertemuan perdana ya. Nanti tanggal 21 sampai 24 ini kalian harus KHS. Nah, setelah KHS ya tentunya pembelajaran sudah dimulai. Entah itu pekan akhir Agustus ini teman-teman sudah mulai perkuliahan ataupun masih tahap pencapaian kontrak, itu yang harus teman-teman lakukan gitu. Nah, nanti berakhir perkuliahan ini insya Allah di akhir Desember, mohon maaf. Akhir Desember teman-teman sudah selesai menyelesaikan semester ini begitu. Nah, kegiatannya apa saja sih? Nah, ini saya coba merapikan semester ini supaya teman-teman juga ingat. Nah, ini saya ambil contoh di pekan kedua bulan September contoh. OH ini adalah optimalisasi humas. Nanti teman-teman ya harus membantu prodi ya supaya semarak prodi untuk membagikan informasi ke publik itu tercapai. Jadi setiap optimalisasi humas hari Senin dan Kamis itu saya minta tolong teman-teman semua mahasiswa untuk membantu membagikan informasi, entah itu bentuknya flyer ataupun YouTube ya, atau informasi blog ataupun informasi yang ada di website kampus kita begitu. Supaya nanti ada serentak ya. Nanti informasi ini kita akan cek dan saya masukkan ke form briefing begitu. Jadi teman-teman nanti akan menginput, salah satunya adalah membantu share informasi. Terus yang kedua, di hari Selasanya ini ada giat motorik ya, olahraga begitu. Kalau daring ya nanti olahraga di rumah masing-masing gitu ya. Ini waktunya 6:30 sampai pukul 7. Nah, ini Selasa kedua, pekan kedua. Nah, pekan pertama ini giat motoriknya beserta kelas kepribadian. Jadi setengah jam olahraga, 1 jam berikutnya ada kelas kepribadian. Yang giat motorik fullnya itu pekan kedua, semua pekan kedua ini. Ada GM ini ya. Yang GM fullnya ini karena ini di bulan Oktober, di akhir Oktober karena kegiatannya berbenturan, makanya saya taruh di situ. Terus setelah pekan ketiga Selasa itu ada arti time ya. Terus pekan keempat ada forum ilmiah. Jadi semua mahasiswa nanti mengikuti kegiatan ini, harapannya semuanya ya. Terus hari Jumatnya, setiap hari Jumat ini K21 semuanya. Ini untuk meningkatkan keterampilan K21. Salah satunya ya ini bahasa gitu. Dan hari Rabu tetap hari DPA kita ya, hari Rabu ini DPA. Hari Rabu DPA gitu. Dan nanti UASnya insya Allah pekan pertama sampai pekan kedua Januari. Ini hasil survei dari kesiapan mahasiswa kemarin yang saya share di WhatsApp grup ya. Yang siap mengikuti perkuliahan itu 94%. Ada satu yang tidak siap. Ya, kalau tidak, ya, yang kalau kita lihat jawabannya ya inginnya masuk di tatap muka begitu. Karena situasi tak memungkinkan, pembelajaran daring ini diperpanjang, makanya tidak siap. Tapi ya mau nggak mau yang tidak siap ini sebanyak satu mahasiswa ini ya harus siap begitu. Yang kedua, kebanyakan tinggal bersama orang tua ya, 1%-nya satu mahasiswa ada yang tinggal di rumah nenek dan pesantren, ini tak masalah asalkan tidak mengganggu. Terus yang selanjutnya semuanya alhamdulillah memiliki handphone ya. Ini ada yang jawab insya Allah ini juga insya Allah ini ya ada pasti ya. Yang ini laptopnya ya, sebanyak 5 mahasiswa tak memiliki laptop gitu. Jadi kalau nanti khusus mahasiswa yang tak memiliki laptop mungkin tugasnya ya bisa ditulis tangan begitu. Jadi tidak bisa dijadikan alasan saya tak punya laptop tapi tak mengumpulkan tugas, ya jangan begitu. Jadi mahasiswa bisa mengantisipasi atau mencari alternatif lain dengan
menulisnya di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke dosen. Pasti dosen juga memaklumi, tak memaksakan. Nah, itu alternatif ya. Jadi tak ada alasan untuk tidak bisa mengerjakan. Nah, rata-rata alhamdulillah ya, jaringan semuanya sudah 4G semua. Hanya 2 mahasiswa yang kadang-kadang H+. Nah, ini mungkin kita bisa memaklumi nanti. Terus ada yang belum 5G nggak ada ya gitu. Nah, ini yang paling besar itu teman-teman mengharapkan pembelajaran berbasis LMS ya, tidak banyak di Zoom karena nanti menghabiskan kuota. Ini bukti pilihan teman-teman. Ya tapi dikolaborasi nanti. Jadi nanti ya kita mengikuti aspirasi dari teman-teman. Jadi ya kita kolaborasi kadang tatap muka, kadang melalui LMS, entah itu 10G ataupun modul nanti gitu. Nah, ini ada beberapa satu mahasiswa yang mengharapkan Zoom atau langsung ke kampus ya, tapi karena kondisi masih pandemi jadi tak bisa. Ini yang perlu teman-teman maklumi semua gitu. Nah, ini saya tampilkan ya saran untuk prodi yakni ya banyak diskusi, tidak mendadak ya, materi dijelaskan dulu. Kalau ada masalah japri langsung ya. Terus ini masalah kuota, sebagian sudah menganggap sudah baik. Ini saran-saran ini insya Allah sebagai acuan kita dalam pembelajaran daring ke depan. Ini ada hal penting yang ingin saya sampaikan ya, apalagi teman-teman sekarang kondisinya di rumah yang itu dalam posisi nyaman ya bersama keluarga, mau tidur seharian pun juga tak masalah kalau orang tua nggak mengingatkan ya. Tapi juga saya yakin teman-teman tidak seperti itu. Di rumah pasti juga bisa mengontrol dirinya, kapan waktunya kuliah, kapan waktunya hafalan, kapan waktunya mengerjakan tugas. Pasti juga teman-teman sudah mengetahui itu. Nah, apa yang harus diatur ulang di sini ya, supaya target-target di semester lalu itu dijadikan pelajaran. Ada yang sudah mencapai target ya, bersyukur ya, dipertahankan bahkan ditingkatkan. Nah, bagi yang tidak mencapai target ya, hal-hal seperti kemarin harus dihindari. Contoh, saya sudah di WA 1 kali oleh dosen. Nah, ini harus saya tanggapin begitu. Harus proaktif begitu. Tidak bisa semisal sudah di WA, sudah di japri, sudah ditelepon tapi tak membalas begitu ya. Itu menghindar diri ya namanya ya. Itu jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu ini penting sekali ya. Yang pertama ya ini visi. Visi tadi kemudian harus disatukan. Tak bisa teman-teman itu separuh-separuh. Hati, jiwa, pikiran, fisik, dan usaha ini harus jadi satu. Tak bisa ini terpisah. Misal hatinya di rumah ya, jiwanya bermain di luar ya, pikirannya juga bermain di luar. Wah, ini enggak jadi. Ya, ini harus satu kepaduan. Kalau mau ikut perkuliahan, 5 aspek ini harus jadi satu, hati, jiwa, pikiran, fisik, dan usaha. Setelah selesai kemudian niat ya begitu. Yang kedua target, atur strategi target ya. Saya selalu mengulang-ulang target kita setiap semester ya. Ini yang pertama IPS ya. IPS berkaitan dengan IPK. IPK kalau mau diturunkan itu ya tugas-tugas kuliah ya. Itu harus tahu prioritas, mana tugas kuliah yang nilainya besar, mana tugas kuliah yang nilainya kecil. Yakni IPS, prestasi, TOEFL, hafalan, dan amal yaumiyah. Ini saja ya. Tapi ya berat tentunya ya. Saya juga maklumi ini berat. Tapi ya harus kita paksakan. Teman-teman harus ingat targetnya. Yang kedua harus ada komunikasi ya. Kegiatan apa ya? Tadi saya menginformasikan kegiatan selama 1 semester. Kampus, mahat, ya kegiatan harian itu diinformasikan ke orang tuanya. Ini Bapak Ibu kegiatan saya selama 1 semester, mengikuti perkuliahan, hafalan ya, terus harus mengejar target-target lain itu diinformasikan supaya juga orang tua mengetahui, tidak hanya teman-teman sendiri yang merasakan ya. Jadi orang tua juga bisa mendoakan di waktu-waktu mustajab begitu. Komunikasi ini sangat penting ya, tidak hanya kepada orang tua tapi juga kepada dosen begitu. Jadi kalau semisal di japri dosennya ya sebisa mungkin kalau sudah kita mengetahui dan buka HP bahwa itu ada japri dari dosen ya harus segera dibalas, jangan sampai itu nunggu lama baru di japri 2-3 kali dibalas, itu jangan, kasihan nanti. Yang ketiga penyelesaian masalah ya, ini nanti saya akan menyampaikan alur penyelesaian masalah kepada mahasiswa, ini penting sekali ya.
Terus yang keempat ya ini usaha harus maksimal ya. Belum usaha tapi mengharapkan nilai tinggi, yaitu namanya harapan belaka. Harus diimbangi ya, berdoa ya iya, usaha mengerjakan tugas iya, hafalan ya iya, baru nanti yang terakhir kita pasrahkan hasilnya. Kalau usaha sudah mentok ya kita pasrah, tapi kalau usaha belum mentok kita ingin hasil maksimal, yaitu angan-angan belaka, tidak boleh. Nah ini prosedur yang ingin saya sampaikan ya, bahwa nanti teman-teman di tahun pertama ya, semester 1 semester 2 ya, ini mungkin angkatan baru. Nah, posisi teman-teman yang mengikuti acara hari ini itu sudah tahun kedua, ketiga, dan keempat. Nah, harapannya nanti prosedur ini bisa diterapkan oleh mahasiswa semuanya. Contoh, ada yang saat ini duduk di semester 3. Berarti ya dia masuk ke guru sejawat. Cara menyelesaikan masalah, contoh dia tidak hadir dalam berkuliah. Contoh saya sebagai dosen pengampu mata kuliah X gitu. Ya saya japri 1 kali. Nah, setelah ternyata 1 japri tak dibales, ya, semisal sudah hampir 1 jam tak dibales, kemudian saya telepon WA, nggak diangkat mungkin, ya. Baru ini oleh pembinaan oleh DPA, apa yang membuat hari itu kok tidak bisa membalas? Ya mungkin kuotanya habis, ya konfirmasi telat, ya itu diinformasikan. Yang tidak boleh itu, yang nggak ada kendala itu, tetapi menghilang, ada unsur kesengajaan, itu yang nggak boleh gitu. Terakhir ada pembinaan K40. Nah, bagi yang sudah duduk di tahun keempat ya, ini di semester akhir ya, ini seharusnya lebih mudah, tidak perlu melalui telepon ya, japri WA 1 kali, yang membina cukup DPA saja begitu. Jadi tanpa keterlibatan prodi dan pemanggilan orang tua. Nah, kondisi ini bisa naik bisa turun teman-teman. Contohnya di semester ini, semester kemarin mungkin ada yang merasa dipanggil ya oleh orang tua, ya berarti ya mungkin masuk di guru mandiri, tidak di guru sejawat atau guru model. Tapi kalau selama ini mungkin belum dipanggil orang tua, bersama orang tua pembinaan ada hal yang khusus yang dibicarakan duduk bersama itu, ya berarti dianggap sudah guru sejawat dan guru model sesuai dengan tingkatan tahunnya begitu. Itu yang ingin saya tegaskan hari ini. Jadi kalau teman-teman memiliki masalah silahkan dikomunikasikan gitu ya. Nyamannya ke siapa silahkan, boleh ke DPA ataupun dosen lain yang dirasa nyaman, asalkan dosen satu prodi begitu ya, tidak di prodi lain begitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf telat 2 menit. Saya kembalikan ke Ustazah Kiki. Baik, terima kasih Ustaz Ram atas penyampaiannya. Selanjutnya agenda selanjutnya adalah info KHS, KRS, IE, ISOSKA, dan dialog terbuka. Bisa dipimpin oleh Ustazah Putri. Kepada Ustazah Putri, saya persilakan, waktunya 15 menit ya Ibu. Bisa lebih nanti kemungkinan jika ada dialog terbuka. Begitu, Ustazah Putri, silakan. Baik, terima kasih Ustazah Kiki atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dan ustadz-ustadzah yang saya hormati. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jadi, selamat pagi semuanya. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Jadi saya lihat wajah-wajahnya teman-teman kayaknya tambah menggelembung ini ya. 4 bulan di rumah sepertinya semakin makmur ya. Di rumah sambil kalau kuliah sambil ngemil-ngemil gitu, sambil tidur-tiduran ya. Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman sekalian semoga teman-teman sekalian sehat semuanya, ada di rumah, keluarganya juga sehat, serta segala aktivitasnya diberkahi oleh Allah SWT. Baik, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustazah Kiki, saya akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait KHS dan KRS gitu ya.
Ini sebenarnya saya akan menyampaikan pengumuman, sudah saya ketik, saya share di grup all team ya. Silakan teman-teman cek. Di situ ada PDF yang saya bagikan. Jadi tahun ini atau mulai hari ini, hari kemarin ya, harusnya tanggal 17 Agustus seperti biasa, kita sudah memasuki tahun ajaran baru, tahun akademik baru yang resminya tanggal 17 Agustus gitu. Tetapi untuk 17 Agustus itu dimulai untuk mahasiswa baru. Seperti itu. Sedangkan mahasiswa lama masih dalam masa penyesuaian, belum mulai kuliah secara resmi gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan KHS ketika sudah selesai syaratnya. Syaratnya apa? Seperti yang sudah kami sampaikan di awal bulan kemarin ya kalau nggak salah. Itu KHS akan diberikan ketika sasaran IE ISOSKA teman-teman sudah dapat dan sudah dilaporkan gitu. Saya cek kemarin PGSD masih banyak yang belum mengisi link tersebut gitu ya. Jadi baru ada 11 orang yang mengisi. Saya mungkin ini ya, teman-teman ada yang sudah dapat tapi belum melaporkan gitu. Nah, mohon segera melaporkan agar kami para dosen tahu, kemudian LPPG juga tahu, karena ini juga dilaporkan di grup dosen kami, di grup besar seluruh dosen karyawan STK IPA Hikmah seperti itu. Gitu ya. Itu kemudian sekarang terkait KHS. Nah, KHS ini seperti yang tadi saya sampaikan, nanti akan kami berikan ketika teman-teman sudah mengisi sasaran IE ISOSKA. Mulai kapan? Mulai hari ini. Gitu. Jadi nanti yang sudah selesai yang sudah mengisi sasaran IE ISOSKA-nya dan sudah laporan ke DPA, nanti bisa japri ke saya. Japri ke saya, Ustazah, saya sudah mengisi dan sudah melaporkan ke DPA gitu. Nanti akan saya kirimkan KHS-nya. Ya. Seperti itu. Tak cek yo, tak cek lewat apa? Kemudian selanjutnya terkait KRS gitu. Nah, kalau biasanya teman-teman ini KRS manual ya di kampus, ketemu dengan dosennya langsung. Nah, kali ini KRS-nya sementara masih manual, tetapi saya kirimkan lewat dokumen gitu. Dokumen nanti saya kirim di grup. Jadi KRS-nya seperti kurikulum yang sudah kami rancang, teman-teman di semester ini, semester 1, 3, 5, 7. Nanti silahkan isi, ada yang sudah paket. Kalau teman-teman mau mengambil mata kuliah di atasnya, silahkan. Mau mengulang mata kuliah yang mungkin nilainya belum memuaskan, terutama yang belum lulus, D, gitu. Itu diutamakan ya. Kalau masih C gitu, jika tidak banyak, menurut saya tidak usah, nanti daripada teman-teman ini ya, nanti terlalu lama gitu lulusnya. Gitu. Tapi kalau C-nya banyak ya, saya sarankan untuk mengulang. Seperti itu. Nah, nanti ada tabel maksimal SKS yang harus kalian yang boleh diambil itu nanti saya share, belum saya share ya, tadi belum saya lampirkan di pengumuman, nanti saya share tersendiri. Misalnya kalian IPS-nya sekarang berapa, misal 3,50, kemudian IPK-nya juga 3,50, maka saya bisa mengambil SKS maksimal berapa gitu, maksimal 27 misal, seperti itu. Seperti itu terkait KRS. Nah, jadwalnya adalah mulai hari Jumat gitu sampai hari Senin. Kenapa? Karena kalau di prodi lain sekarang ini sudah pada masuk gitu ya, sudah pada masuk kuliah. Tapi kami di PGSD bukan hari ini, mulainya besok
mulai hari Selasa, agar teman-teman juga lebih mempersiapkan terkait KRS gitu. Nah, KRS syaratnya adalah sudah tahu IPK IPS-nya berapa, sedangkan itu didapat dari KHS. Nah, KHS bisa didapat kalau sasaran IE ISOSKA-nya sudah ada. Minimal IE ya, ISOSKA-nya misal belum, tidak masalah. Gitu. Minimal IE sudah dapat, segera dilaporkan. Itu maksimal hari Senin. Kemudian, nah ini terkait kuliah IE ISOSKA. Oh yes, tadi Ustadz Misbah ya sempat share tabel KRS-an. Nanti saya share ulang. Terkait kuliah dan IE ISOSKA. Ini banyak juga teman-teman prodi lain yang chat ke saya. Ini kalau jadwal kuliah dan jadwal IE ISOSKA-nya bertabrakan seperti apa gitu. Nah, kalau di prodi PGSD insya Allah lebih fleksibel ya, karena kalian gurunya adalah guru kelas, dan guru kelasnya itu setiap hari ada gitu. Sedangkan kalau di teman-teman prodi lain, di SMP SMA itu hanya jam pelajaran, jadi tidak tentu misal satu hari itu belum tentu mengajar gitu. Jadi harapannya teman-teman tetap bisa mengkoordinasikan dengan guru pamong dan dosen pengampu mata kuliahnya. Jadi diusahakan, silakan diatur waktunya sebaik mungkin, kuliah jalan, IE ISOSKA juga tetap jalan. Seperti itu. Itu. Nah, ini jadwal kuliahnya sudah di-share oleh siapa ini? Ustadz Misbah. Tuh, sudah ada di PDF juga ya. Setiap hari Senin sampai Jumat seperti biasa. Kita Senin ada kuliah keguruan, kemudian Selasa ada giat motorik, kelas kepribadian, arti time, dan diskusi ilmiah. Kemudian selanjutnya jadwal seperti biasa, masih ada bahasa Arab, kemudian TOEFL. TOEFL ini ada agak berbeda dengan tahun kemarin. Kalau kemarin kan dibagi menjadi 3 level. Nah, kalau sekarang hanya dibagi menjadi 2 level. Gitu. Nah, nanti levelisasinya seperti apa, itu berdasarkan nilai UAS kemarin. Gitu. Nah, nanti akan saya share lagi untuk TOEFL ini karena mulainya bersamaan dengan angkatan 2020, maka nanti mulai September setelah agenda pembaharu selesai. Gitu. Nanti untuk pembagian kelasnya akan kami informasikan lebih lanjut. Begitu terkait jadwal kuliah. Kemudian jangan lupa untuk melaporkan IE ISOSKA setiap pekan. Ya, saya ingatkan lagi, setiap pekan silakan dilaporkan melalui tautan ataupun link yang sudah disediakan oleh LPPG bit.ly/laporan pekanan IE 2020. Itu kalau IE, kalau yang IE ISOSKA bit.ly/laporan ISOSKA 2020. Begitu. Itu saja mungkin. Oh ya, satu lagi DPA. Terkait DPA, untuk teman-teman masih sama ya dengan semester kemarin. Yang berbeda adalah pengasuh. Jadi pengasuhnya untuk PGSD sekarang sudah difokuskan kepada Ustadz Adi Prianto. Itu. DPA-nya sama, DPA 1-2, dan pengasuhnya berganti. Saya kira itu cukup untuk teman-teman. Nah, sekarang saya buka dialog terbuka ya. Silakan jika ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih berapa menit, Bu Kiki? 15 menit cukup, Bu. 15 menit untuk dialog terbuka ya. Teman-teman Oke, siap. waktunya. Ya, silahkan teman-teman jika ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan, terkait agenda, mungkin IE ISOSKA, KRS, dan sebagainya, silahkan. Atau mungkin masukan juga bisa. Bisa di-unmute sendiri ya? Bisa, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih, Mas Derjat. Ada yang mau disampaikan?
Ini bisa dinyalakan videonya biar saya tahu mukanya teman-teman ini kayak apa nih sekarang. Nah, gitu Mas Lazu, Mas Wahyu, Mas Hafid. Apalagi Mas Syahril. Masya Allah Mas Rianto. Selamat datang Mas Rianto. Lama tak jumpa ya. Ini loh pipinya, Masya Allah. Alhamdulillah sudah sehat ya Rianto ya. Alhamdulillah baik. Oke, ada Mas Darjat, Mas Alfan, apalagi Mas Bushro, Mas Ferdi, Mas Bagus, Mas Alif, gondrong sekali. Ngomong liburan ini kayaknya ya. Besok Selasa sudah mulai kuliah, silakan dirapikan ya. Rambutnya, kumisnya ya. Oke, Mas Idal nih juga. Ada lagi Mas Oni, Masya Allah. Ada lagi. Oh, Mas Ustazah, Wahid, Mas Dika. Oke. boleh nanya sebentar? Ya, silakan Mas Lazu. Bismillah. Terkait kuliah keguruan yang hari Senin itu, Ustazah. Kira-kira itu kegiatannya apakah sama atau bagaimana dengan yang semester ini? Makasih. Baik, terima kasih. Untuk kuliah keguruan, sementara ini masih terkait dengan IE ISOSKA gitu. Nanti akan ada juga pembekalan dari Ma'had terkait pengajaran Al-Quran. Seperti itu. Untuk detail infonya nanti akan kami share lagi gitu. Karena dari Ustazah Agustin juga belum ada informasi lagi. Seperti itu Mas Razu. Yang jelas masih ada kegiatannya setiap hari Senin. Itu ada yang mau disampaikan lagi? Ada masukan mungkin? Cukup? Yang lain silakan bisa disampaikan. Saya Ustazah Syahril. Oke, Syahril silakan. Itu saya terkait pelaporan IE dan ISOSKA yang setiap pekan satu kali. Itu di formatnya ada diisi tentang perencanaan pembelajaran 1 sampai ke 3. Ya, betul. Itu yang diisi itu yang 1, 2, 3 itu pembagiannya seperti apa ya Ustazah? Soalnya kan saya pekan ini baru mulai hari Kamis. Itu Oke, yang terkait satu dan teknisnya ya. Ya Ustazah. Baik, terima kasih Mas Syahril. Jadi, teman-teman, ada laporan pekanan, ada juga laporan akhir gitu ya. Di tautan yang pernah saya bagikan di all team, nanti saya share ulang. Silakan itu dicek, di situ ada laporan pekanan, ada laporan akhir. Laporan pekanan ya setiap pekan gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Syahril, jadi memang betul di perencanaan itu ada maksimal 3 kegiatan. Kemudian di pelaksanaan juga maksimal ada 3 kegiatan yang dilaporkan. Begitu juga di kegiatan non mengajar, seperti itu. Pembagiannya seperti apa? Ya, gini, perencanaan misalnya Syahril chatting dengan guru pamong, gitu ya, terkait pembelajaran. Bu, besok pembelajarannya seperti apa? Kemudian saya bisa bantu apa? Misal, oh ya Mas, ini cari ice breaking untuk besok gitu. Nah, itu termasuk ke perencanaan. Itu bisa dimasukkan di evidence 1 gitu. Kalau Syahril ada lagi kegiatan perencanaan yang lain, misal membuat ini, ternyata besok Mas Syahril ngajar ya gitu. Di hari Jumat ngajar, kemudian hari ini Syahril membuat RPP gitu. Nah, terima kasih Ustadz Misbah. Jadi nanti di deskripsi kegiatan perencanaan pembelajaran itu ditulis. Nah, ditulis misalnya tadi di kegiatan 1 diskusi dengan guru pamong terkait perencanaan. Kemudian yang kedua membuat RPP kegiatan pembelajaran daring, misal seperti itu. Nah, misal RPP-nya dilamparkan sebagai bukti kegiatan.
Oh, durasi waktunya berapa JP? Misal menyusun RPP 1 JP. Gitu. Ditulis 1 gitu. Mohon maaf, 1 saja, angka saja ya. Seperti contohnya, di situ sudah ada contohnya kan? Oke, seperti itu. Begitu juga di kegiatan pelaksanaan dan kegiatan non mengajar. Jadi ini yang wajib diisi adalah satu kegiatan, minimal ada satu kegiatan. Kalau 2 dan 3 tidak diisi, tidak masalah. Tapi kalau 1 tidak diisi, pasti tidak bisa next. Gitu. Jadi harus diisi dulu deskripsi, durasi waktu, dan bukti. Bukti kegiatan itu screenshot chat bisa, atau bukti file RPP juga bisa, seperti itu. Gitu. Di pelaksanaan pembelajaran juga sama. Misalnya di pelaksanaan pembelajaran kalian mengajar ketika mengajar jangan lupa di screenshot. Screenshot ketika pembelajaran daring, misal pakai Zoom atau di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Itu di screenshot. Kemudian jangan lupa nama filenya diubah. Nama filenya diubah paling tidak nama kalian gitu, karena ketika file itu masuk ke LPPG, nanti kalau tidak ada namanya nanti ya susah. Kami nggak tahu ini chattingnya siapa sih, gitu. Jangan-jangan chattingnya Syahril tapi ketukar chattingnya Oni gitu. Ya. Nah ini contohnya seperti Ustadz Misbahul Huda PGSD, kemudian judulnya apa seperti itu. Tuh sama seperti ketika kalian mengirim tugas kuliah. Begitu Syahril, ada yang masih ditanyakan? Di formnya itu sudah. Sebentar Syahril dulu, gimana Ril? Di formnya itu kan semuanya perencanaan ya Ustaz, yang nggak ada pelaksanaan atau evaluasi. Sedangkan yang waktu disampaikan waktu sosialisasi itu ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan. Perencanaan, pelaksanaan, atau apa? Evaluasi gitu. Bukannya Nah sama ini sudah dicontohkan sama Ustadz itu Misbah. Jadi di sheet 1, di sesi 1 itu memang perencanaan saja. Kan itu masih next, belum submit. Kuncinya Google Form itu kalau belum ada submit atau kirim itu berarti belum selesai. Gitu ya. Jadi kalau masih ada next saja berarti itu belum submit. Gitu. Jadi ini yang kedua adalah pelaksanaan. Kalau tadi di perencanaan sudah terisi semua, minimal di satu kegiatan, deskripsi, durasi, dan bukti, nanti pasti bisa next. Nah, setelah next muncullah itu pelaksanaan pembelajaran. Nah, misalnya, contohnya mengajar dengan quizzes. Gitu. Durasi waktunya, misal 3 JP. Tulis 3, angka saja, kemudian cari di bukti kegiatannya. Tuh, bukti kegiatannya apa? Misal bisa di drag. Contoh. Nah, jangan sampai salah file ya. Kemudian sudah pelaksanaan. Di pelaksanaan itu tidak hanya pelaksanaan, tapi pelaksanaan sampai evaluasi. Tuh, di bawah kan ada evaluasi. Tuh, kemudian setelah itu next. Oh sorry, ternyata evaluasinya di sesi 3 ya. Ya, evaluasi contohnya apa? Nanti setelah evaluasi ada kegiatan lain. Misalnya kalian ikut membantu mahasiswa yang siapa itu coret-coret? Nah, coba-coba ya, jangan pakai anotasi dicoret-coret ya. Itu jadi setelah evaluasi nanti akan ada kegiatan non mengajar. Contohnya siapa ini? Mohon maaf, jangan coret-coret ya. Oke. Kegiatan non mengajar contohnya apa? Misal ada mendampingi lomba cerdas cermat daring gitu. Lomba pramuka cerdas cermat daring. Ini hari ini ada lomba di Temanggung ya, seperti itu. Ada misal anak-anak SD kalian ikut mendampingi, silakan disertakan di situ. Atau kalian ketika sesekali luring ke sekolah,
kemudian ada kegiatan di sekolah yang itu di luar mengajar, misal membantu petugas perpustakaan menata buku, seperti itu juga bisa, silakan disertakan. Atau membantu persiapan pelaksanaan Hari Muharram, tuh 1 Muharram, peringatan 1 Muharram, atau apa seperti itu silakan disertakan. Seperti itu Syahril, sudah jelas ya? Ini Ya, contohnya terima sudah. kasih, Saudara. Oke, sama-sama. Tuh, terakhir kegiatan lain yang relevan dengan guru. Begitu terkait IE ISOSKA. Oh ya, satu lagi. Ada juga, banyak juga yang bertanya terkait saya, di daerah saya zonanya zona hijau. Boleh nggak kalau luring? Silahkan. Oh ya ini, sekalian saya, bentar ya, saya selesaikan dulu. Kalau Ustadz Misbah, contoh ini pengisian laporan IE ISOSKA hingga selesai. Pastikan sampai submit ya. Nah, kalau sudah ada submit itu baru akhir. Kalau belum ada submit, itu belum sampai akhir. Terima kasih Ustadz Misbah. Tuh. Kemudian saya lanjutkan tadi. Ada pertanyaan tentang kalau luring seperti apa? Saya di daerah zona hijau. Gitu ya. Silahkan boleh ke sekolah ataupun boleh mengajar di sekolah, silahkan. Yang penting tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, tetap dijaga, jaga jarak, kemudian memakai masker, sering cuci tangan. Itu. Tapi kuncinya satu, karena di IE ISOSKA tahun ini target utamanya adalah kalian bisa mengelola pembelajaran daring, maka harapannya tetap ada pembelajaran daring, gitu ya. Jadi meskipun kalian daerahnya zona hijau, silakan tetap dicoba, gitu. Dicoba untuk pembelajaran daring. Misal menggunakan yang paling enteng kan Google Classroom ya. Paling ringan itu Google Classroom, silakan gunakan platform itu, atau setidaknya paling mudah itu Google Form, mengisi-isi gitu. Atau kalau yang tidak LMS itu misal Quizzes gitu, atau Kahoot, kan kalian sudah belajar. Seperti itu. Ada lagi tambahannya, sudah jam 9, 2 menit lagi. Nah, selamat datang Ustadz Adi. Terima kasih atas waktunya. Ini ketua pembaharu tapi masih menyempatkan hadir gitu ya. Saya izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Siapa ini? Mas Bushro ya? Oh, Mas Mas Wahid. Wahid. Oke. Ya, silakan Wahid. Baik, terima kasih, Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, jadi saya mulai IE itu sejak tanggal 4 saja. Hanya saja saya itu sampai minggu ini tuh belum laporan. Nah, dikarenakan beberapa kendala, setiap beberapa submit itu sering terkendala sinyal, terus membuat saya ya malas gitu untuk laporan. Nah, tapi bukti-buktinya itu saya terdata dengan baik, kayak file-filenya itu mulai minggu pertama ini, file bukti minggu pertama sampai kedua ketiga itu saya didata dengan baik. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah tidak ada alternatif lain untuk laporan itu selain menggunakan seperti yang ditunjukkan oleh Ustazah tadi, agar lebih mempermudah gitu untuk menyertakan bukti-buktinya juga lebih mudah. Soalnya kan untuk upload buktinya itu membutuhkan sinyal juga saja, dan buktinya itu ada berupa video juga kan, terus dan beberapa foto dan sebagainya. Jadi terkendala di jaringan itu sehingga membuat saya ya malas mungkin ya untuk laporan, tetapi tetap terdata, masalah dokumentasinya tetap terdata mulai minggu pertama kedua itu. Hanya saja masalah di laporannya mungkin ada alternatif lain nggak Ustaz? Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Mas Wahid. Ini Mas Wahid juga terima kasih juga kesempatannya, waktunya. Ini Ketua Pembaharu juga sudah menyempatkan hadir. Terkait laporan ya, laporan insya Allah di Google Form itu platform yang paling mudah menurut saya. Kami juga di LPPG mengapa menggunakan platform Google Form karena itu juga cukup ringan. Nah, permasalahannya ketika upload gambar atau video gitu ya atau file yang cukup besar, silakan teman-teman dikompres saja gitu ya. Kalau misal ada video, cukup screenshot video enggak masalah. Yang penting tetap ada gitu. Tetap harus dilaporkan ya Wahid. Tetap dilaporkan. Kemudian bagus sekali tadi yang sudah dilaksanakan oleh Wahid, file-file itu dirapikan. Kenapa? Karena di laporan akhir nanti teman-teman akan mengumpulkan semua bukti-bukti tadi yang sudah kalian laporkan. Gitu. Jadi kami hanya mempermudah teman-teman untuk menyusun laporan akhir. Gitu. Jadi laporan pekanan itu cicilan untuk laporan akhir. Silakan template-nya juga sudah ada di link yang sudah pernah saya bagikan. Gitu, template-nya ada di situ. Ada rekap jamnya, berapa jam mengajar, berapa jam non mengajar, kemudian bukti-buktinya dilampirkan. Itu tidak usah semua, beberapa saja tidak masalah. Begitu, tapi semua kegiatan terdata. Nah, kalau saya pribadi, ini kan kami para dosen juga seperti itu ya. Jadi kami hari ini kegiatannya apa saja itu kami juga melaporkan kepada LPM, Lembaga Penjamin Mutu, dan yang dilaporkan juga kepada Ustaz Zahri, ketuanya gitu ya. Jadi saya pribadi juga biasanya saya ketik di Word gitu, tabel hari ini saya apa gitu. Nah kalau Bu Arin itu biasanya dicatat gitu ya, hari ini sudah apa, seperti itu. Kemudian file-file screenshot dan lain-lain itu saya jadikan satu folder gitu. Nah kalau kesulitan di memori, teman-teman bisa upload file kalian itu di Google Drive. Itu sangat membantu gitu. Nah ini ada saran dari Ustadz Misbah, bisa dimasukkan ke WA dulu, dikirim ke WA, kan itu nanti biasanya otomatis ke kompres, baru file yang dari WA itu yang dikirim. Tuh, begitu Mas Wahid, cukup ya? Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Semoga sinyalnya juga segera lancar di daerah Mas Wahid ya. Gitu, ada lagi yang mau disampaikan? Habis ya waktunya ya. Saya cukupkan saja ya. Ya Bu Kiki? Ya, monggo. Oke. Insya Allah ini yang kami sampaikan. Semoga teman-teman di rumah ini masih sampai, belum tahu ya sampai kapan ya. Ya kita berharapnya pandemi ini segera berakhir. Tapi kalau melihat perkembangan ya seperti edaran yang sebelumnya gitu. Jadi sampai akhir Agustus teman-teman masih di rumah. Terkait nanti ISOSK-nya kalau kuliahnya sudah masuk di kampus seperti apa, kita bisa diskusikan secara baik-baik gitu ya dengan guru pamong, dengan dosen pengampu gitu. Insya Allah semuanya juga bisa mengerti seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Semoga kegiatan teman-teman bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Ini saatnya teman-teman berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Kalau biasanya kalian di rumah itu biasanya di kampus gitu ya, jarang di rumah. Sekarang saatnya untuk berkontribusi maksimal untuk daerah lingkungan rumah teman-teman sekalian. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Putri. Ya. Kembali, tadi belum disampaikan syarat UAS sepertinya. Oh iya, baik. Betul-betul. Nah, ini yang menjadi polemik ya. Syarat UAS.
Baik, syarat UAS secara umum. Secara umum seperti biasa, dan ini berlaku di semua kampus ya, termasuk di STKIP Al-Hikmah, di semua prodi juga seperti ini. Jadi, kehadiran minimal 75%. Itu pasti ya. Jadi teman-teman yang kurang dari 75% tidak berhak mengikuti UAS. Gitu. Kemudian yang kedua, seperti biasa, seperti tahun lalu, tugas perkuliahan tuntas gitu sesuai dengan kesepakatan dosen pengampu MK gitu. Kemudian syarat ma'had, insya Allah nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Ustadz Adi. Insya Allah masih sama dengan semester lalu ya. Ada syarat kehadiran bahasa Arab, kemudian amal yaumi, sama hafalan itu. Kemudian syarat TOEFL. Nah, ini syarat TOEFL untuk semester ini kami masih belum memutuskan bagaimana, karena ya seperti sebelum-sebelumnya ketika syarat ini kami terapkan ternyata hanya sedikit yang bisa lolos gitu. Kalau nggak lolos nanti 0 semua. Repot juga kami ya. Sebenarnya TOEFL ini, target ini adalah mempermudah teman-teman sekalian gitu. Kenapa kami targetkan skor per semester? Karena ya kalian nanti ketika lulus mau nggak mau tetap minimal 550 gitu. Jadi kalau TOEFL itu nggak dicicil ya susah gitu ya. Karena TOEFL itu termasuk salah satu keterampilan yang butuh konsistensi. Dan itu nggak bisa instan, 1 minggu bisa langsung gitu, nggak bisa. Mulai dari 300 jadi 500, langsung itu nggak bisa. Oh ya, mohon maaf tadi saya salah ya, 550 untuk yang prodi bahasa Inggris. Nah, kalau PGSD, nah kita 500 minimal gitu. Kalau mau sampai 550 sampai 600 sampai 677 boleh, silakan. Bagus sekali gitu. Tapi minimal 500 itu harus tercapai. Alhamdulillah kemarin saya dapat info dari Ustazah Kiki, Mas Yusa sudah selesai ya. Barakallah, Mas Yusa sudah 500 lebih. Gitu. Gimana caranya? Silahkan tanya ke Mas Yusa. Gitu. Gitu Ustazah. Cukup mungkin ya? Ada lagi? Cukup sepertinya Ustazah. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Boleh Kiki, nanya saya lagi, Ustazah? kembalikan. Oke, Syahril. Kenapa? Silakan. Itu terkait pembekalan kemarin sebelum hari ini sudah 490. Yang itu Ustazah, pembekalan dari LPPG terkait IE dan ISOSKA. Kan ada tugas-tugas yang diberikan, dan ketika telah menyelesaikan tugas-tugas dan telah mengikuti pembekalan akan mendapatkan sertifikat bagi yang lulus. Nah, itu bagaimana ya Ustazah ya ke lanjutannya? Baik, terima kasih Ustazah. Syahril. Terima kasih sudah mengingatkan. Insya Allah nanti akan saya sampaikan ke Ustazah Agustin, masih dalam proses penyeleksian gitu ya. Jadi siapa yang sudah layak untuk mendapatkan sertifikat itu masih diseleksi gitu. Karena ya ternyata banyak juga teman-teman yang belum mengerjakan tugas, ataupun kemarin juga ada yang tidak ikut pembekalan seperti itu. Gitu. Nanti kalau sudah ada hasilnya nanti saya sampaikan. Itu Ril. Terima kasih sudah penjelasannya. Oke, sama-sama. Ini Hafid kenapa? Raise hand. Ada pertanyaan juga? Terpencet sudah, terpencet. Tulanan ada kio. Lama nggak zoom kayaknya Hafid nih. Cukup ya? Begitu Ustazah Kiki. Baik, terima kasih Ustazah Putri atas penyampaiannya. Agenda selanjutnya kan seharusnya adalah koordinasi prodi dan hima.
Tapi mohon maaf nanti saya tukar dulu untuk agenda Mahat ya. Jadi agenda kita selanjutnya adalah agenda Mahat. Monggo Ustadz Adi untuk melanjutkan atau untuk memaparkan agenda Mahat untuk semester ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ustadz Selamat, Ustadz Misbah, Ustadzah Kiki, Ustadzah Putri, Ustadzah Arin, serta teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya, baik badannya, imannya, bahkan mungkin dompetnya ya, sehingga harapannya hari demi hari kegiatan kita semakin lebih baik tanpa ada kendala yang menghalangi untuk kelancaran aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama ingin kami tekankan berkenaan dengan kegiatan Mahat. Ini kan tadi sudah disampaikan ya, mulai dari Ustadz Selamat, Ustadzah Putri, bahkan sekarang sampai saya. Semuanya ini yang pertama itu penting ya teman-teman saya. Yang masih saya ingat itu ketika pertama kali di kuliah di STKIP, di awal itu Ustadz Zari sering menyampaikan bahwa 3 pilar utama pendidikan di STKIP itu ya ada kampus, kemudian ada Mahat, dan ada sekolah itu. Maka berarti semua kegiatan yang sudah diberikan atau sudah Antum dapatkan ini insya Allah akan bermanfaat bagi Antum semua di masa depan nanti ketika Antum sudah menjadi guru atau bertugas di tempatnya masing-masing nanti. Jadi kalau di awal gini kok sudah merasa capek, mengeluh dan sebagainya, kok menurut saya eman sekali gitu kan, eman waktunya 4 tahun di sini tapi belum bisa melaksanakan dengan maksimal di setiap tahapannya itu. Kalau mengeluh terus, insya Allah semakin tertekan. Tapi kalau bersyukur dalam artian ya nggak apa-apa mengeluh, tapi nanti disampaikan, Ustaz saya ada kendala ini, Ustaz saya ada kendala ini, insya Allah nanti akan ada jalan gitu. Jadi jangan melulu terus menyampaikan keluhannya, terus meninggalkan masalahnya, tapi diselesaikan ya, dinikmati, disyukuri semua, insya Allah akan ada jalan, insya Allah akan dimudahkan. Oke, selanjutnya berkenaan dengan agenda Mahat, insya Allah tidak terlalu banyak perubahan ya. Berkenaan dengan agenda Mahat bisa di pin video saya karena sudah saya jadikan background saya. Berkenaan dengan kegiatan Mahat secara umum ada 5 kegiatan pokoknya ya. Yang pertama ada tahfidz Al-Quran sesuai dengan target masing-masing ya. Khusus angkatan 2017 dan 2018 targetnya masih 10 juz. Kemudian untuk angkatan 2019 dan 2020 targetnya 5 juz. Nah ini juga sama seperti itu, full nggak bisa langsung selesai 1 bulan bisa selesai 10 juz atau 5 juz, nggak bisa, harus dicicil sedikit demi sedikit. Saya dulu juga gitu, awal-awal sini sama sekali tidak punya hafalan, ngaji ya ngaji biasa, tapi hafalan belum punya. Sehingga harapannya teman-teman yang sadar akan kemampuannya itu ya mulai sekarang ayo dilatih sedikit demi sedikit. Tidak melulu menunggu waktu tahfidz ya, walaupun tanggal merah nggak apa-apa, kan sudah saya ingatkan di grup, tetap melaksanakan halaqah tahfidz walaupun tidak ada presensi, ya harapannya tetap melaksanakan halaqah tahfidz. Satu Ahad Ustaz mau izin murojaah silakan, tinggal koordinasi sebentar, nanti kita atur jadwalnya, atur waktu, kita laksanakan murojaah ataupun setoran juga nggak apa-apa. Kami ucapkan selamat ya kepada Mas Rianto kemarin yang sudah bergabung di semester ini, dan alhamdulillah pertama kali setor sudah bisa setor 7 halaman langsung. Walaupun mungkin itu sebagian juga murojaah, tapi luar biasa sekali upayanya ya. Jadi walaupun sempat istirahat selama 1 semester, tapi alhamdulillah di awal semester ini bisa memulai dengan baik. Kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas usaha dan kerja keras teman-teman mahasiswa semuanya di semester awal ini. Alhamdulillah berdasarkan hasil laporan para pengasuh kemarin, berkenaan dengan kehadiran juga saya rekap di kehadiran tahfidz sendiri khususnya PGSD ini tertinggi sudah sampai 91%. Jadi harapan kami juga selaku pengasuh untuk sekalian di prodi PGSD bisa sampai 100% kehadirannya. Ya walaupun ya memang harus dihubungi satu persatu gitu ya. Mas Syahril, Mas Sony, Mas Susan dan sebagainya gitu kan ya. Adik-adiknya nggak apa-apa, tapi
Ya harapannya terus diupayakan sehingga semuanya bisa hadir 100%. Itu baru kehadirannya. Setelah kehadiran sudah tuntas, mari kita akan ke capaiannya. Capaiannya gimana? Yaitu sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan itu target minimal ya, boleh enggak, lebih enggak apa-apa, itu malah lebih baik. Kita tentukan targetnya 1 pekan, paling tidak antum semua bisa menghafal 3 halaman. Kemudian 3 halaman itu silakan di murajaah di hari Sabtu atau Ahadnya atau di hari Jumatnya. Kalau misalkan Ustaz saya sepekan ini bisa sampai 5 halaman, ya enggak apa-apa, tambah bagus itu kan enak itu, setiap maghrib sama subuh banyak setoran. Mungkin nanti kalau misalkan sampai rame setoran ya kita atur jadwalnya, setoran itu enggak di waktu itu, di luar waktu itu, di waktu itu atau di waktu maghrib sama subuh kita gunakan fokus untuk hafalan. Kemudian yang perlu kami tekankan juga, karena memang sampai saat ini kan kalau tahfidz kok nggak pakai Zoom dan sebagainya, kan kalau kita pakai seperti itu kan di lain sisi kuota juga untuk nanti jadi kendala, kemudian nanti takut juga nggak fokus. Maka harapannya dengan apa ya, dengan fasilitas yang kayak di grup WA, cukup di presensi di grup WA itu ya tolong dimaksimalkan. Di awal silakan melaksanakan presensi, kemudian targetnya juga dituliskan sehingga kami juga bisa memantau. Nah, kalau WA saja tidak belum bisa aktif, nanti sampai ke Zoom ini nanti harus hadir di Zoom semua, nanti malah susah ya. Jadi itu teman-teman sekalian, di kegiatan Mahat khususnya di tahfidz ini harapannya pekan ini sudah bisa 91%, pekan depan harapannya laporannya bisa sampai 100%, dan storenya juga bisa semuanya, minimal semuanya bisa store lebih dahulu ya. Syukur-syukur sudah mencapai target minimal para mahasiswa bisa menghafal 3 halaman. Kemudian tahfidz hadis atau menghafal hadis ini kan khususnya di angkatan 2019 dan 2020. Ya walaupun 2017-2018 juga tidak melarang untuk menghafalnya, karena nanti juga ada kegiatan daurah untuk pengambilan sanad ya, sanad hadis, dan harapannya teman-teman sekalian nanti setelah punya sanad hadis itu bisa juga membagikan sanadnya itu kepada atau nanti di tempat tugasnya. Kalau di angkatan 2019-2020 targetnya di tahun pertama itu atau di semester 2 sudah bisa menghafal 20 hadis, atau bisa dibagi itu berarti satu semesternya 10 hadis. Kemudian di tahun kedua sudah selesai perkiraan 43 hadis yang sudah bisa dihafal. Jadi kurang lebih per semester itu harapannya setiap mahasiswa sudah bisa menghafal 10 sampai 13 hadis untuk angkatan 2019 dan 2020. Ustaz, setorannya kemana? Untuk sementara ini karena memang masih diatur waktunya juga, setorannya tidak apa-apa ke pengasuh masing-masing atau juga bisa disimakkan ke teman-temannya dulu, karena nanti juga ada kegiatan sejenis munakosah gitu untuk dites bersama Ustaz Ihsan selaku pengasuh yang memiliki sanad hadis tersebut. Jadi mulai sekarang silakan disiapkan. Kemudian untuk kegiatan daurah juga nanti akan disampaikan lebih lanjut, karena daurah yang semester kemarin alhamdulillah sudah tuntas semua. Ini belum merata ya, karena kemarin masih difokuskan untuk angkatan 2016 yang tidak lulus. Kemudian di Rosa Islamiyah juga tetap ada dilaksanakan setelah pada asyar sekitar pukul 15.30. Untuk pembagiannya kurang lebih hampir sama seperti kemarin. Untuk angkatan senior 2016 itu di paling akhir hari Jumat, saya mulai dari awal. Di hari Selasa itu angkatan 2020, hari Rabu angkatan 2019, hari Kamis angkatan 2018, dan hari Jumat untuk angkatan 2017. Harapannya semuanya bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, bukan hanya hadir tapi juga diambil pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh satu pengasuh. Nanti ketika IE ISOSKA itu semua bisa diterapkan. Nanti tidak menutup kemungkinan bahwa dari kegiatan-kegiatan Mahat ini, kegiatan pokok ini akan muncul kegiatan-kegiatan yang itu istilahnya memperkuat ya, agar kegiatan utama ini bisa lebih matang gitu ya. Karena ada kegiatan atau program membuat video dakwah dan sebagainya, itu juga bisa dilaksanakan dengan baik. Harapannya dari hal-hal seperti itu kita bisa melihat kira-kira sejauh mana mahasiswa bisa mengambil pelajaran dari kegiatan di Rosa dan sebagainya itu. Kemudian yang terakhir yakni bahasa Arab. Bahasa Arab itu kemarin ini sudah disampaikan pembagiannya ya. Untuk angkatan 2017 itu bersama Ustadz Haji, kemudian untuk angkatan 2018 bersama Ustadz Ifan, angkatan 2019 bersama Ustadz
Aidin dan angkatan 2020 yang hari ini belum bisa bergabung karena baru insya Allah bersama Ustadz Isa. Insya Allah hari ini tadi sudah dimulai juga sejak Senin kemarin sebenarnya sudah dimulai. Alhamdulillah beberapa sudah bisa hadir, tapi ada juga Ustadz yang belum bisa hadir. Semoga semakin hari atau di awal semester ini teman-teman sekalian bisa memulai dengan baik sehingga semester ini juga bisa diakhiri dengan hasil yang baik dan memuaskan. Yang sudah terlewat di semester yang lalu yang nggak bisa hadir sama sekali di kegiatan tahfidz, yang belum bisa store sama sekali dalam kegiatan tahfidz, hadis dan sebagainya, silakan ayo terus bersama-sama kita perbaiki dan semoga di semester ini bisa banyak mengalami perbaikan ya. Harapannya ada tahapan demi tahapan bisa kita lalui dengan hasil dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu mungkin Ustazah yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan Mahat secara umum. Untuk berkenaan dengan agenda amal yaumiyah, nanti insya Allah akan kami sediakan seperti biasanya melalui Google Form untuk memantau aktivitas mahasiswa. Karena memang kalau dulu kan enak tinggal di sini kan enak, bangunin ya tinggal ke kamar gitu kan ya. Untuk memantau siapa yang telat kan bisa dilihat, dicek di kamar masing-masing. Jadi kan kalau di rumah ini kita sulitan ini para pengasuh. Ini yang sudah bangun siapa, yang belum siapa kan. Nah itu insya Allah nanti melalui Google Form itu harapannya teman-teman sekalian bisa mengisinya dengan sejujur-jujurnya. Kenapa? Karena kalau yang sudah beres ya kita tingkatkan, dan yang belum beres kita selesaikan target minimal itu sehingga bisa beres. Jangan hanya untuk sekedar mengisi presensi baik saja, tapi harapannya setiap kegiatan itu, setiap program yang sudah kita buat itu teman-teman bisa melalui dengan maksimal sehingga harapannya itu kan manfaatnya juga kembali ke antum masing-masing. Kalau antum sukses juga orang tua antum senang dan kami juga senang. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada pertanyaan kami persilakan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hadi. Ada mahasiswa mungkin yang mau bertanya tentang kegiatan Mahat serta tutor mahasiswa. Jika tidak akan dilanjut. Saya Ada Ustaz. yang bertanya? Iya, Syaril ya. Ya Ustaz. Oke, silakan Syaril. Selain agenda tersebut, bagaimana dengan agenda mendakinya Ustaz yang kemarin sudah sempat diprogramkan untuk angkatan 17? Oke. Menarik. Ini sudah boleh menjawab ini sudah. Sudah. Ya Syaril, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang program pendakian itu sudah masuk di program kerja Mahat, bukan hanya angkatan 2017 Syaril, tapi untuk semuanya. Ya, karena memang kondisinya seperti ini, kemudian kita juga akan mengupayakan mahasiswa ini tidak keluar kemana-mana agar tetap aman dan sehat. Sehingga mungkin masih kita kelola Syaril, harapannya nanti mungkin diganti ketika sudah masuk. Kita atur ulang jadwalnya sehingga semuanya bisa terlaksana, Mas Syaril. Untuk sementara ini belum kita siapkan, Mas Syaril. Itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Adi. Yang lainnya? Terima kasih Ustaz penjelasannya. Iya, Syaril. Mungkin bisa mendaki virtual. Nanti nggak capek berarti Syaril. Oke, yang lainnya? Insya Allah nanti ketika sudah masuk ke sini dan kita laksanakan kegiatan mendaki. Makanya sekarang ini harapannya semuanya bisa tuntas dulu perkuliahannya. Jadi ketika masuk sini kan karena memang perkuliahan sudah tuntas, jadi teman-teman banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang boleh itu. Jangan sampai kegiatan ini nggak tuntas, kita perkuliahan, kita Mahat, sehingga nanti ketika masuk malah banyak tugas yang harus dituntaskan. Kegiatan seperti outbound, mendaki dan sebagainya malah tertunda. Ya kita maksimalkan di kegiatan hari ini yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita selesaikan ya kita selesaikan. Nanti yang belum bisa terlaksana karena memang kegiatannya masih seperti ini ya kita ganti ketika sudah masuk atau kembali lagi beraktivitas seperti biasanya di kampus dan di mana. Gitu Mas Syaril. Oke, cukup ya Ustadz.
Oke, serius juga cukup ya. Oke, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu koordinasi Reprodi dan Hima ya. Kami sampaikan, berikan waktu kepada Ustadz Misbah. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustadz Gigi. Untuk hal yang berkaitan dengan Hima, nanti langsung saja ya, karena kita sudah memiliki Kahima baru, yaitu Mas Hafid Kurniawan. Nanti silahkan Mas Hafid langsung menyampaikan siapa saja jajarannya yang merupakan anggota kepengurusan di periode 2020-2021 ini. Ya, silahkan Mas Hafid. Iya, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Untuk screen-nya kan saya berhubung pakai HP saja. Jadi agak selalu keluar gitu, Ustaz. Nah, terima kasih. Ya, untuk saya mulai buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan ya terkait proker ya Hima yang sebelumnya disusun dengan dadakan dan mohon maaf untuk sebelumnya kepada jajaran-jajaran yang saya pilih sudah kurang koordinasinya ya. Jadi mohon maaf atas kekurangan terkait koordinasi kemudian keaktifan dari organisasi Hima PGSD ini, karena melihat kondisi seperti ini ya cukup sulit bagi saya memang untuk bisa mengaktifkan Hima PGSD ini untuk lebih baik lagi. Nah, di sini sudah saya sempat rapatkan dengan beberapa jajaran saya dan juga wakil saya terkait program kerja yang akan dilaksanakan pada semester ini, pada periode kepengurusan periode 2020-2021 ini. Untuk pertama ya, visi misi kami menggunakan visi misi tidak jauh beda dengan prodi ya. Jadi karena kita masih ngikut prodi dan kita berkolaborasi dengan prodi, maka kita tetap menggunakan visi misi sesuai dengan apa yang ada pada prodi. Yaitu pada 2029 nanti PGSD menjadi program studi yang unggul, menghasilkan pendidik SD teladan, menguasai ilmu pendidikan modern dan tingkat ASEAN. Misi bisa dibaca sendiri ya, untuk misinya seperti itu. Mungkin bisa next. Nah, jadi untuk susunan kepengurusan di periode kali ini sempat sudah saya sampaikan, saya sudah membuat grup khusus untuk Hima kita, yaitu Hima PGSD 2020-2021. Nah, di sini saya sudah berkoordinasi dengan Mas Alif selaku sekjen untuk merapatkan siapa saja yang bakal, ya pasti semua jadi ya, meskipun maksudnya untuk bagian-bagian siapa saja yang sekiranya cocok untuk menempati pada divisi tersebut. Pertama ada ketua yaitu saya, kemudian sekretaris yaitu Mas Alif, kemudian bendahara. Nah, di sini ada divisi baru yang saya bentuk untuk bendahara. Kenapa? Karena setelah melihat kegiatan-kegiatan Hima yang pernah saya ikuti di luar, itu kebanyakan memang menggunakan bendahara. Karena apa? Ketika kita mengadakan sebuah acara nanti ditakutkan ketika tidak ada anggaran, kita kebingungan untuk kita akan mengadakan dengan itu kita mengadakan memberikan divisi baru yaitu bendahara yang ditempati oleh Mas Hadi. Kemudian ada divisi pendidikan seperti biasa yang dikoordinatori oleh Mas Hatim. Kemudian jajarannya di bawah yaitu ada Mas Rizky Alvin, kemudian Mas Sudarjat, Mas Alvin Busra, dan juga Mas Alvan. Kemudian yang kelima yaitu ada divisi kemahasiswaan. Di divisi kemahasiswaan ini dikoordinatori oleh Mas Bagus Andika. Mungkin di sini tidak semua hadir ya, mungkin
nanti saya bisa sampaikan lagi karena ada beberapa juga yang belum tahu mungkin. Ada Mas Bagus Andika, kemudian bawahnya ada Mas Miftahul Hadi, Mas Miftahul Huda, Mas Muklisin, Mas Wahyu Yananda, dan juga Handayani. Kemudian ada Kominfo dan Humas. Di sini saya juga menggabungkan ya Kominfo dan Humas untuk memaksimalkan kinerjanya. Jadi sebelumnya kan sempat dipisah untuk di periode sebelumnya itu untuk Kominfo dan Humas itu sempat tidak jadi satu. Jadi di sini saya akan menjadikan satu biar untuk kerjasamanya lebih mudah. Yang dikoordinatori yaitu Mas Wahid Husawal. Kemudian ada Mas Idal Husnayain, ada Amar, dan juga Verdi. Nah, jadi ini sekilas tentang susunan kepengurusan PGSD STKI Balikma periode 2020 dan 2021. Nah, untuk program kerja Hima. Untuk pada awalnya di sini saya akan membahas program kerja Hima. Mohon maaf sebelumnya untuk program kami ini memang kita buat sesederhana mungkin karena memang untuk ada beberapa program kerja yang sebelumnya sempat juga kita hapus, maka dari itu kita mengambil jalan pintas yaitu dengan mencetuskan beberapa program kerja yang baru di kegiatan program kerja Hima ini, yaitu pertama ada kegiatan rapat Hima seperti biasa, rapat yang dilakukan pada waktu setiap sebulan sekali. Ini kemudian dipejai oleh saya sendiri. Kemudian program kerja yang kedua yaitu ada di sini saya memberikan paparan program kerja tidak mencakup setiap divisi. Jadi di sini saya mencantumkan program kerja yang di tabel ini untuk PJ ini memang tidak setiap divisi, jadi semuanya langsung ikut andil dalam memberikan tanggung jawab pada setiap kegiatan. Yang kedua yaitu ada mencari info lomba terkait lomba-lomba, bisa lomba puisi, lomba cerpen, atau karya tulis lainnya, dan juga webinar. Dan nanti itu seperti apa teknisnya nanti seperti kita sudah ada grup tersendiri untuk Hima, dan juga ada grup tersendiri untuk kita semua ya, tim PGSD. Nanti di situ kita cari info lomba-lomba terkait karya tulis ilmiah, webinar, dan lain sebagainya. Dan nanti di situ akan di-share di situ di grup dan di-PJ oleh Mas Wahid. Untuk waktu pelaksananya mungkin ini hanya sebuah gambaran di setiap hari Senin. Nanti setiap Senin setidaknya seminggu sekali itu ada setidaknya pelaporan lah terkait cari info lomba dan webinar. Kemudian yang ketiga yaitu ada update sosial media di IG, FB maupun YouTube. Nah, di sini untuk bertujuan untuk memperkenalkan PGSD seperti itu apa, kemudian untuk mengetahui bahwa PGSD Alikma itu benar-benar aktif itu ya. Jadi baik di IG, FB maupun YouTube. Jadi untuk sementara ini memang akun IG PGSD kan sempat mati. Jadi insya Allah akan pada waktu dekat ini akan diaktifkan kembali untuk untuk aktif di media sosialnya yang di-PJ oleh Mas Idal. Di setiap hari Rabu nanti update entah itu terkait isu-isu pendidikan, isu-isu terkait lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu mengadakan webinar terkait isu pendidikan. Nah, ini program yang akan kami laksanakan dalam dekat ini, insya Allah mengadakan webinar terkait isu pendidikan yang di-PJ oleh Mas Hatim, kemudian dilaksanakan pada bulan September. Jadi kemudian kelima yaitu ada kegiatan membuat poster pamflet setiap peringatan hari besar. Jadi ini setiap hari besar seperti contoh kayak 17-an kemarin sudah buat, tapi mohon maaf belum sempat nge-share ya. Jadi sudah sempat buat. Jadi untuk dalam dekat ini kita sudah membuat kayak poster berupa menyambut tahun baru. Jadi nanti bisa di-update, bekerjasama dengan Mas Idal untuk mengupdate, dan itu sebagai bentuk juga memperkenalkan PGSD, Hima PGSD kita. Di update berupa poster maupun pamflet di hari-hari besar, peringatan hari besar nanti
di-PJ oleh Mas Samar. Dan kemudian itu saja. Kemudian yang keenam yaitu kelas kepribadian. Selain itu kita juga berkolaborasi. Adapun juga beberapa program kerja yang kita itu berkolaborasi dengan prodi. Jadi ada beberapa usulan dari prodi. Ada berapa? Ada sekitar ada 6 ya, ada 6 program kerja yang diusulkan oleh prodi untuk kita laksanakan di HIMA ini. Pertama yaitu ada kelas kepribadian ini. Seperti biasa nanti kelas kepribadian ini kita laksanakan setiap Selasa pekan pertama. Kelas kepribadian yang di-PJ oleh PGSD angkatan 2019. Kemudian yang ketujuh yaitu ada giat motorik. Nanti giat motorik ini di-PJ oleh PGSD 2018 di Selasa pekan kedua. Kemudian yang ke-8 yaitu ada program kerja Art Time. Art Time ini di-PJ oleh Divisi Kemahasiswaan. Kemudian dilaksanakan pada hari Selasa pekan ketiga. Kemudian yang ke-9 yaitu ada forum diskusi ilmiah. Ini di-PJ oleh Divisi Pendidikan. Waktu pelaksanaannya pada hari Selasa pekan keempat. Nah, kemudian program kerja yang ke-10 yaitu ada komoditas, konamiditas. Kominaditas ini merupakan kayak event kegiatan yang harus diikuti mahasiswa. Misal kita mengadakan sebuah event. Jadi event yang pesertanya itu diikuti oleh para mahasiswa pesertanya. Nanti desainnya seperti apa nanti bisa didapatkan lebih lanjut. Bisa event-event lomba puisi atau lomba cerpen atau karya-karya dan lain sebagainya. Kemudian ada ekskul. Ekskul ini mungkin saya kurang paham terkait usulan ekskul ini seperti apa teknisnya juga. Penjelasan seperti apa mungkin dari prodi bisa menjelaskan lebih detail ya terkait usulan-usulan program kerja yang telah dibuat ini. Saya juga agak bingung teknis pelaksanaannya itu seperti apa, nanti mungkin dari perwakilan prodi bisa menjelaskan seperti itu. Ada mulai dari kelas kepribadian, giat motorik, art time, dan sampai ekskul itu. Mungkin itu saja. Jadi bantuannya dari teman-teman agar kita bisa menyukseskan kegiatan program kerja HIMA PGSD ini di periode 2020-2021, dan harapannya nanti visi misi kita sebagai mahasiswa HIMA PGSD ini bisa tercapai. Dan kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya terkait teknis dari usulan program kerja bisa disampaikan dari perwakilan prodi seperti itu. Baik, terima kasih terima kasih Mas Hafid atas pemaparannya ya. Ini teman-teman sudah tahu apa belum ya, teman-teman himanya? Sudah. Oh, sudah, oke. Yang saya tanyakan ya, boleh ya saya bertanya. Ada wakilnya enggak ini himanya? Untuk sementara enggak sudah. Tadi dirangkap oleh sekjen itu. Oh, gitu. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan untuk hima? Cukup? Oke. Aku minta tolong SQ-nya sama sharing ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, nanti insya Allah karena saya berhubungan atau saya bagian humas prodi, mohon nanti teman-teman hima yang bagian humas dan komunikasi tadi ya, Kominfo, nanti bisa berkolaborasi dengan saya untuk menyiapkan flyer-flyernya setiap pekannya. Ya, tadi siapa Mas Wahid ya? Iya, sudah. Oke, Wahid tidak ikut di BEM ya? Iya, Hafid. Wahid tidak ikut di BEM kampus ya? Wahid? Iya. Ikut kayaknya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi nanti mungkin PJ-nya jangan sampai dia double. Ikut di kampus atau bisa ya, di sarannya saja.
Oke, untuk ekskul mungkin saya yang akan menyampaikan ya. Nah, ini. Oke, untuk ekskul PGSD ya. Jadi ketercapaiannya adalah terlaksana minimal 2 jenis ekstra. Selama ini kita punya 3 ekstra ya, panahan, kemudian publikasi ilmiah, artikel ya, artikel ilmiah. Kemudian selanjutnya adalah fotografi gitu. Jadi kemungkinan untuk panahan akan kita hilangkan di semester ini. Nah, yang kita maksimalkan yaitu ekskul publikasi ilmiah dan juga fotografi. Ya, kayak gitu. Nah, nanti ekskulnya ini insya Allah dijadwalkan di hari Sabtu gitu. Nah, nanti saya mungkin minta tolong bantuannya Hima ya untuk controlling kayak gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih kok fotografi dan publikasi ilmiah kita laksanakan atau kita maksimalkan di semester ini gitu. Nah, yang pertama adalah kebutuhan flyer ya. Kebutuhan flyer kita itu sangat minim foto yang bagus gitu. Jadi ketika mau bikin flyer itu saya kesulitan menemukan foto yang bagus, yang sesuai. Jadi mungkin nanti kita akan pelajari bagaimana pengambilan angle foto yang bagus begitu sehingga flyer kita kaya akan foto yang bermakna. Jadi foto bermakna itu kan harus bagus, dapat ekspresi yang tepat, momennya juga tepat gitu. Dan yang kedua adalah publikasi ilmiah. Nah, insya Allah nanti ini kolaborasinya dengan mata kuliah gitu. Biasanya seperti tugasnya Ustadz Slamet. Nah, itu mungkin MK Pancasila disuruh membuat produknya itu artikel ya selama 1 semester dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah itu tidak menutup kemungkinan dosen-dosen yang lain proyeknya semester ini untuk yaitu membuat artikel begitu. Nah, harapannya ekskul kita ini berjalan untuk kita, dari kita, oleh kita gitu. Nah, begitu saja mungkin yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan untuk ekskul? Teman-teman mahasiswa? Masih stay di Zoom kan? Oke, terima kasih atas jempolnya. Sepertinya cukup ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.45. Apakah ada? Ini kesempatan terakhir untuk bertanya, mungkin terkait dengan 4 agenda kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Cukup. Apa saja? Saya Apa, saja. Hafid? Oh, Syahril. Oke, Syahril. Silakan, Syahril. Oke, Syahril. Silakan. Nanti platform yang digunakan untuk perkuliahan apa ya Ustazah? Yang kemarin yang diminta data sama Ustadz Misbah itu bagaimana? Yang LMS dari kampus. Oke, terima kasih Syahril atas pertanyaannya. Oke, kita Prodi sekarang ini sedang mengembangkan ya LMS Prodi kita sendiri, yaitu LMS dari kampus. Kita maksimalkan, kita sudah buat kelas di LMS tersebut. Kita masih coba isi-isi, kita utek-utek gitu. Nah, seandainya nanti sampai pekan depan, mungkin jika masih ada kendala dan lain-lain, mungkin kita akan beralih ke 10G lagi ya Ustazah begitu. Itu ya teman-teman. Jadi alternatif kita adalah 2. Yang pertama kita maksimalkan LMS kita. Jadi pekan ini dosen-dosen akan mengembangkan. Jadi utak-utak LMS-nya dulu. Yang kedua, jika memang tidak bisa dimaksimalkan LMS kita, maka kita akan menggunakan 10G lagi. Oke, seperti semester yang lalu begitu. Insya Allah nanti kita akan kurangi ya pemakaian Zoom, tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti Zoom akan kita tatap muka dan kontrak perkuliahan. Begitu Mas Syahril.
Terima kasih sudah. Sama-sama Sheryl. Yang lainnya ada lagi? Oke, sebenarnya cukup ya. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan agenda kita hari ini, yaitu pertemuan perdana Prodi PGSD. Harapannya semoga capaian-capaian kita yang meningkatkan tujuan Prodi kita, nah itu bisa tercapai maksimal, apalagi untuk angkatan 2017 ya. Harapannya skripsi semester ini selesai begitu, sehingga bisa lulus mungkin bisa 3,5 tahun begitu. Nah, TOEFL mari kita segera tuntaskan, hafalan juga tuntaskan begitu. Insya Allah Ustadz Adi siap 24 jam itu ya. Sebelum nanti kalian ditinggal menikah loh ya. Oke. Begitu saja teman-teman dan Ustadz Ustadzah, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Dan doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf jika Ustadz Ustadzah ada kesalahan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mohon waktunya saudara jangan live dulu. Kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu, baru setelah itu baru live. Mungkin saya minta tolong siapa yang pakai laptop ya. Ustaz selamat nggih. Saya pandu. Minta tolong wajahnya ditata yang bagus, senyum. Wajahnya ditata, Rek. Jangan cantik-cantik. Mas Syahril belum menampakkan wajahnya yang ganteng, Mas Hafid juga, Mas Ferdi juga, Mas Ihdal, Mas Wahyu, Mas Hafid. Nah, dinyalakan dulu videonya ya. Ini memang nggak bisa atau gimana ini yang belum menyalakan? Oh, nah ini ganteng ini Mas Ihdal ini. Saya tadi. Wah, Mas Hadi keren sekali ini. Duh, mati lagi. Belum saya hitung ya. Dinyalakan dulu nggak apa-apa kok ya. Belum saya hitung ini. Dinyalakan dulu Mas Syahril, Mas Hadi, sama Mas Ferdi. Nah, saya hitung ya. Yang belum nampak ini Mas Syahril ini sama Mas Ferdi. Apakah memang kameranya tak bisa? Meminta tolong konfirmasi ya. Oke, tapi alhamdulillah bisa Mas Syahril. Kurang Mas Ferdi aja nih. Mas Ferdi, halo. Mas Ferdi, minta tolong dinyalakan dulu videonya. Kita mau foto. Ini ditinggal ke kamar mandi kayaknya. Baik, kita mulai saja ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sebentar, belum. Saya kirim dulu deh. Belum. Oke, senyum lagi ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kembalikan ke Bu Putri lagi, monggo. Oke, cukup insya Allah. Selamat kuliah kembali ya teman-teman. Semangatnya dipupuk lagi.
hawa-hawa liburannya ditinggalkan dulu. Itu selamat menjalankan semester baru, semoga berkah semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Silakan bisa meninggalkan ruangan Zoom.